Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Insyaallah pada kesempatan kali ini Pagi akan menceritakan secara singkat kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Yasa. Ia dan ayahnya termasuk keturunan Bani Israel. Mereka tinggal di Bethlehem, di negeri Palestina. Ketika itu, Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Tolut. Pada masa itu, ada seorang raja yang sangat bengis dan kejam. Jalut namanya. Karena kezoliman Raja Jalut yang merajalela, maka orang-orang Bani Israel pun melakukan perlawanan terhadapnya. Mereka berperang di bawah pimpinan Raja Tolut. Pada masa peperangan itu, Nabi Daud alaihissalam masih anak-anak. Meskipun begitu, ayahnya menyuruhnya agar ikut berperang, sebagaimana dua saudaranya juga ikut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Pasukan Tolut pun berangkat ke medan perang. Daud kecil membawa 5 buah batu dan seutas cambuk untuk mengusir anjing. Pasukan Raja Tolut dan pasukan Raja Jalut pun bertemu. Peperangan pun pecah antara kedua pasukan. Dengan gagah berani, pasukan Raja Tolut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Raja Tolut. Pasukan Raja Tolut bergembira atas kemenangan itu. Mereka bahkan kagum akan keberanian Daud kecil. Sejak saat itu, Tolut menjadi raja yang bijaksana bagi Bani Israel hingga akhir hayatnya. Dan setelah Raja Tolut meninggal, ia pun digantikan oleh Daud alaihissalam. Setelah sekian waktu berlalu, Nabi Daud alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk membimbing Bani Israel agar beribadah kepada Allah semata. Nabi Daud diberikan wahyu oleh Allah berupa kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi raja bagi Bani Israel. Beliau memimpin kaumnya dengan bijaksana. Untuk memperkuat bukti bahwa Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia diberikan mukjizat. Di antaranya, beliau memiliki suara yang sangat merdu. Beliau juga dapat melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Dan Allah memberikan kepadanya kitab Zabur. Itulah salah satu kisah singkat Nabi yang mulia, Nabi Daud alaihissalam. Terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Yang pertama, hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik. Yang kedua, Allah Ta'ala pasti akan menolong para hambanya yang solih. Yang ketiga, kejahatan pasti akan dikalahkan. Yang terakhir, jadilah seseorang yang pemberani dan tidak boleh pengecut. Itu saja yang dapat Pak Egy sampaikan. Semoga penjelasan singkat kali ini dapat bermanfaat untuk Pak Egy dan juga teman-teman sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.